Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Dwi Hartanti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, kami diberi tugas untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Wawancara saya lakukan kepada Bapak Rahmat Basuki, Kepala Madrasah Sanawiyah Samsul Huda, Kecamatan Kedungreja. Salah satu kasus dilema etika yang pernah beliau alami adalah saat ada seorang siswa yang sangat berprestasi, tapi siswa tersebut juga jarang masuk sekolah. Pada rapat kenaikan kelas, beberapa guru keberatan jika siswa tersebut tetap naik kelas. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan beberapa hal, Pak Rahmat Basuki mengambil keputusan bahwa siswa tersebut tetap naik kelas, tetapi bersyarat. Berikut ini adalah video lengkap wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Rahmat Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu, lama sekali ini Semoga sehat-sehat selalu. Iya, amin amin. Panjenengan juga sehat. Amin. Ya, amin amin. Mohon maaf ini Pak, saya mau mengganggu waktu Bapak sebentar. Nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa. Sedang, iya. Oke, jadi saya dapat tugas dari program calon guru penggerak untuk mewawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, begitu Bapak. Luar biasa. Ya, nanti kita sharing-sharing katusnya ke bawah Pak tentang terkait dengan masalah-masalah mungkin yang pernah Bapak dapatkan ketika Bapak sebagai kepala sekolah, seperti itu. Iya. Sakit kita mulai nggih? Oke, monggo. Pak Rahmat sudah lama nggih jadi kepala sekolah? Berapa ya? Hampir sudah 1 tahun lebih sih, belum lama. Oh ya, belum. Ya, alhamdulillah. Nah, selama sebagai kepala sekolah pasti mengalami banyak atau menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan manajemen sekolah nggih, Pak? Iya. Nggih. Bagaimana Pak Rahmat ketika mendapatkan masalah atau menghadapi masalah itu, apa yang Pak Rahmat lakukan saat itu? Ya, ketika ada masalah yang jelas kita koordinasi ya. Sementara ada struktural, kemudian ada komite, juga ada yayasan. Nah, itu 3 unsur itu kita sering ketika ada masalah ya kita musyawarahkan untuk memecahkan bersama-sama seperti itu. Memang ketika ada masalah yang sifatnya memang urgent lah ya, dan kita harus mengambil keputusan tidak sendiri seperti itu. Terus kalau Bapak sendiri bagaimana cara mengidentifikasi kasus? Jadi kan kalau menghadapi masalah kadang kita dihadapkan pada dilema gitu nih Pak. Iya. Dilemanya ada yang antara benar dengan salah, ada yang antara benar dengan benar. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi mana yang benar dan benar, mana yang benar dan salah ke sini? Iya. Ya, dari saya atau kami ketika ada masalah seperti itu memang sebenarnya sih kita sering menemui seperti itu. Kalau kadang kita bisa menyelesaikan secara sendiri, juga harus membutuhkan pihak lain. Nah, itu dengan cara yaitu identifikasinya dari masalah tersebut, contoh dari siswa lah ya. Kalau di sini kan di madrasah sini kan rata-rata ada yang di pondok, ada yang tidak, dan itu salah satunya itu seperti itu. Nah, berarti dari dengan pihak lain juga nih Pak, melibatkan pihak lain juga, terutama terkait dengan masalah siswa yang karena memang ada siswa pondok seperti itu ya Pak? Iya, biasanya kita sih masalahnya sih bukan kadang kan kita ada peraturan lah ya. Biasanya kalau di pondok kan memang santri banyak, kemudian dengan masalah sendiri biasanya karena antri mandi dan lain sebagainya. Dan kadang
sering terlambat dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu ya kita sudah komunikasikan dalam arti memang semacam itu kita musyawarahkan bersama. Dan berarti dengan melihat lagi peraturan yang sudah berlaku seperti itu ya Pak. Jadi mana yang benar dan mana yang salah itu jadi kelihatan seperti itu. Iya. Oke. Terus kemudian bagaimana Bapak ketika mengambil keputusan terkait dengan masalah yang tadi Bapak ceritakan, terutama masalah-masalah yang mungkin berkaitan dengan siswa yang di satu sisi mungkin kasihan dan di sisi lain tapi itu adalah peraturan. Jadi antara benar tapi juga yang satu benar juga gitu Pak. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Ya yang jelas kita tadi sudah komunikasikan karena memang ya masalah kita sering menemui sih kadang ya. Tapi baru kemarin kita mengambil keputusan ketika ada siswa memang dia berprestasi seperti itu. Tapi di sisi lain dia di keaktifan dan lain sebagainya dia kadang jarang seperti itu. Nah ini itu tadi berkaitan dengan itu kita kerjasama dengan dari BP, dari guru dan lain sebagainya untuk istilahnya kan ya itu tadi kita komunikasikan musyawarah. Kadang ini anak berprestasi mau dinaikkan apa tidak kadang bertentangan seperti itu. Sementara di sisi lain itu mempunyai prestasi yang memang luar biasa seperti itu. Berarti karena tidak aktif di sekolah, padahal dia berprestasi. Bingung mau naik atau tidak ke sini. Biasanya lah di situ kita ambil keputusan ya seperti itu. Bagaimana ini kadang ada yang ini kita. Terus langkahnya bagaimana Pak? Itu tadi yang Bapak ceritakan kan masalah anak yang dia berprestasi tapi tidak aktif di sekolah. Nah mau naik atau tidak, Bapak langkah-langkah mengambil keputusan sampai keputusan untuk menangani masalah itu bagaimana Pak langkahnya? Ya yang jelas karena di sini kan rata-rata di pondok kita komunikasikan dengan dari pihak pengurus, kemudian orang tua, kemudian guru, kemudian PK. Nah itu ya jalan keluarnya siswa dipanggil, diberikan peringatan dan lain sebagainya. Juga dengan pihak yang lain seperti itu. Yang memang bisa untuk ya kadang anak seperti itu. Kadang kita di sisi lain dia memang aktif di sini tapi di yang lain tidak seperti itu. Berarti komunikasi dengan pondok, guru PK dan pihak-pihak lain Pak. Terus bagaimana hal-hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif saat Bapak mau mengambil keputusan dengan kasus dilema seperti tadi? Yang efektif yang jelas karena kita bekerjasama dengan luar pondok, di sana kita ada pengurus, kemudian ada kesepuannya, di situ malah kita lebih gampang. Berarti melibatkan pengurus dan pengurus, pondok. Nanti pelaksanaannya minta solusi dan lain sebagainya, dan itu nanti dibawa ke sekolah, kemudian dimusyawarahkan dengan guru. Seperti itu. Terus sekarang terkait dengan tantangan Pak. Nah tantangan Bapak, apa yang menjadi tantangan Bapak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika mau mengambil keputusan? Bisa dari yang tadi itu. Tantangannya apa saja Pak? Iya yang jelas tantangannya karena kita ada 3 pesantren di sana. Memang memberikan keputusan memang kita tidak harus serta-merta secara pribadi ya, walaupun ada ya dari kita sendiri, tapi ya tetap kita dari luar kita tetap tampung untuk ya bisa kita menyelesaikan, karena ya itu tadi kadang-kadang ada beberapa lembaga pendapat ya kita samakan nanti ya untuk kebaikan siswa lah. Jadi seperti perbedaan kepentingan antara satu dengan yang lain ya. Itu tantangannya nggak Pak? Iya. Terus kemudian nah ketika Bapak mau menangani sebuah masalah, terutama yang kasus dilema tadi itu, apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga, atau Bapak membuat jadwal untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin mau di lain waktu atau bagaimana Pak? Iya.
Tergantung masalahnya. Ya, kalau kita bisa tangani sendiri kita langsung. Tapi kalau biasanya terkait dengan itu ya kita langsung ke pihak yang lain seperti itu. Ada komite, ada dan lain sebagainya yang kira-kira memang kita dipikir pengambilan keputusan itu penting seperti itu. Berarti membuat jadwal waktu tersendiri nggih? Iya, membuat jadwal. Iya. Kalau yang tadi Pak yang anak berprestasi itu juga musyawarahnya di lain waktu seperti itu nggih? Ya kalau pertama kan itu biasanya kan di titiknya kan di kenaikan kelas sebenarnya. Berarti kita ada istilahnya dari guru-guru masukan, kemudian kita komunikasikan ke sana dan berarti, sama orang tua juga seperti itu. Berarti lebih ke membuat jadwal supaya lebih efektif seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Terus, nah sekarang berikutnya mungkin pihak-pihak, bisa orang atau faktor-faktor lain yang selama ini membantu dan mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema-dilema itu tadi. Kira-kira siapa saja atau apa saja Pak? Oh iya, ya kalau di sini kan lembaga masyarakat, di sini ada komite, kemudian ada yayasan, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat yang kita rangkul, kita gandeng untuk kita mintai istilahnya pendapat dan sebagainya. Gitu. Berarti ada komite, tokoh masyarakat seperti itu nih Pak? Oke, nah ini udah sampai di yang terakhir ini Bapak. Nah, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, sangat luar biasa sekali saya mendapatkan banyak pengalaman ya, cerita pengalaman dari Bapak. Nah, sekarang mungkin pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan? Bisa dari yang tadi Bapak ceritakan, yang anak berprestasi itu mungkin ada pengalaman khusus, bisa Bapak ceritakan apa pengalamannya atau pembelajarannya? Ya yang jelas kita karena kalau di sini kan beragam siswanya ya, karena ada yang di pondok, ada yang dari desa. Nah ini memang pelajarannya buat teman-teman ataupun guru yang di sini ya, kita istilahnya mengambil ya bukan dari itu aja tapi juga dari hati seperti itu. Karena itu kalau dari hati kayaknya lebih mengena seperti itu awalnya. Gitu. Jadi lebih menggunakan hati seperti itu. Pendekatan hati. Pendekatan hati, oh iya. Ya berarti tidak hanya dari otak saja, tapi juga dari hati gitu. Berarti itu pembelajarannya ya Pak. Nah itu saja untuk wawancara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rahmat yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Mohon maaf juga saya sudah mengganggu ya Pak. Terima kasih, sukses lah. Tidak mengganggu. Iya, semoga Pak Rahmat setelah ini bisa semakin amanah ya. Terus jabatan Bapak juga membawa keberkahan dalam kehidupan Bapak. Sehat-sehat terus, ya bahagia selalu. Amin. Wawancara saya lakukan kepada Bapak Ahmad Basir, kepala sekolah saya sendiri. Salah satu kasus dilema etika yang pernah beliau alami adalah pada saat beliau pertama kali menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Majenang. Pada saat itu di SMA Negeri 1 Majenang ada satu pembangunan gedung yang masih belum selesai. Beliau dihadapkan pada dilema antara melanjutkan pembangunan atau menghentikan pembangunan gedung tersebut. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan berbagai hal, Pak Ahmad Basir mengambil keputusan untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut. Berikut ini adalah video lengkap wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Ahmad Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Panjenengan sehat? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Nah ini saya mau meminta waktunya sebentar nih Pak. Jadi saya ada tugas dari program guru penggerak demonstrasi kontekstual, diminta untuk wawancara kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, gitu Pak. Jadi saya mohon izin nanti mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siap. Bisa kita mulai ya Pak? Monggo. Yang pertama, Bapak sudah lama ya jadi kepala sekolah? Alhamdulillah sampai saat ini sudah 5 tahun 8 bulan. Untuk
jabatan pertama di SMA Negeri 1 Majenang selama kurun waktu 5 tahun setengah, mulai dari tahun 2018 hingga 2023, dan kemudian mendapat mutasi di SMA Gedung Reja mulai bulan Juli 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah yang cukup lama tadi nih Pak, nah pasti pernah mengalami dilema ketika saat mau mengambil keputusan nih Pak, pasti pernah nih? Sudah barang tentu, karena perjalanan yang hampir 6 tahun tersebut ketika menjabat sebagai kepala sekolah, banyak permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang memang harus diselesaikan dan harus diputuskan sebagai seorang pemimpin di sekolahan. Mungkin bisa diceritakan salah satu kasusnya, Pak? Contoh ini pas pertama kali saya diberi amanah di SMA Negeri 1 Majenang. Di sana ada kendala yang menurut saya itu kendala yang cukup besar, karena berkaitan dengan pembangunan gedung Blok Selatan yang dilematis. Dilemanya karena yang pertama, secara prosedural itu pembangunan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana kepala sekolah sebelumnya itu ada masalah, tidak prosedural. Tetapi karena sudah dihancurkan, kemudian sudah dibangun dalam kondisi pasangan-pasangan batako, di situ ada masalah dari dinas, ya. Khususnya pada waktu itu adalah Bapak Kasih itu menyarankan kepada saya selaku pejabat yang baru untuk dihentikan pembangunannya. Tetapi saya kemudian berpikir, karena memang kondisi pembelajaran saat itu ruang-ruang kelas yang cukup banyak itu yang dibutuhkan cukup banyak untuk pembelajaran itu dititip-titipkan di laboratorium fisika, kimia, biologi, di hall, di ruang kesenian yang tentunya tidak layak untuk sebuah proses pembelajaran. Sehingga pada waktu juga saya selaku pimpinan itu dalam memutuskan antar dilanjutkan dan dihentikan itu berupaya untuk mencari tanggapan dari stakeholder yang ada. Yang pertama dari komite saya minta pendapat ya untuk dilanjutkan atau dihentikan, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian juga KTU, termasuk juga pejabat kepala sekolah yang lama. Kesimpulannya pembangunan untuk dilanjutkan dengan bekal dari stakeholder sekolah, pembangunan sekolah untuk dilanjutkan, maka terus dilanjutkan. Kemudian saya sampaikan kepada pengembang untuk dilanjutkan, maka dengan keyakinan yang bulat dari pengembang, ya kepercayaan terhadap kepala sekolah, maka dilanjutkan. Dalam kurun waktu 1 tahun selesai, tahun 2019 kita izin tempat untuk dipakai untuk ruang kelas, dan yang bawah itu untuk lahan parkir atau tempat parkir. Alhamdulillah dari kondisi setelah gedung baru selesai itu semua permasalahan kelas yang tadi kelasnya di ruang-ruang yang tidak layak huni itu bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu contohnya. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus masalah atau mungkin yang tadi juga Bapak ceritakan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasi kasus yang kategori dilema etika atau bujukan moral ini, yang pertama kita cermati dulu apakah kasus-kasus tersebut dalam menyelesaikan harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi ada pertentangan, atau yang mengharuskan kita untuk membuat keputusan antara benar dan salah. Ini kita bedakan. Kalau yang pertama itu masuk dalam kategori dilema etika, karena sama-sama benar tapi di situ ada pertentangan, Sedangkan yang kedua antara benar dan salah ini masuk kategori bujukan moral, dan tentunya sebagai kepala sekolah kalau tipenya adalah bujukan moral, maka kita harus mempertahankan pilihan yang benar. Itu seperti itu. Oke. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kalau kasusnya itu dilema etika Pak tadi yang sama-sama ada kepentingan, jadi ada dua kepentingan yang
sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak? Selama di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah berkaitan dengan dilema etika, selama ini tidak ada kendala ya, tidak ada kendala yang berarti, karena setiap keputusan yang sudah ditetapkan ya, melalui langkah-langkah yang pas, maka bisa disetujui, bisa diterima oleh warga sekolah, khususnya pengelola sekolah, dan tentunya sebagai seorang pimpinan harus siap untuk mengawal secara konsisten dari seluruh komponen yang ikut bertanggung jawab di dalam melaksanakan keputusan tersebut. Jadi melibatkan semua komponen yang terlibat nih Pak. Betul. Pengelola sekolah khususnya. Pengelola sekolah. Nah sekarang langkah-langkahnya Pak atau prosedurnya mungkin dari awal sampai kemudian Bapak bisa mengambil keputusan tertentu itu bagaimana Pak? Yang pertama, ini secara runtut saja yang pernah kami lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tindakan identifikasi masalah untuk mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan tadi. Kemudian yang kedua, menentukan personil atau pelaksana ya, dari guru, dari waka, atau dari KTU, atau dari petugas administrasi, atau dari guru BK yang terlibat di dalam penyelesaian kasus tersebut. Jadi yang kedua itu personilnya yang terlibat nanti tergantung dari permasalahannya. Ya, tidak semua warga harus diikutkan, tergantung dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga, kita kumpulkan fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan fakta permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian yang keempat adalah pengujian kebenaran kasus. Jadi dua-duanya mungkin sama benar, mana yang memang lebih menguntungkan atau lebih tepat ya sebagai kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah untuk tentunya kebaikan semuanya di sekolah. Kemudian yang berikutnya baru diadakan pengambilan keputusan. Dan setelah pengambilan keputusan tentunya perlu pengawalan hasil keputusan melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Itu secara umum seperti itu. Lengkap sekali nih Pak, mulai langkah pertama sampai identifikasi kemudian sampai pengawalan hasil keputusan. Betul. Terima kasih. Berikutnya hal-hal apa saja nih Pak yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang dilema seperti tadi? Ada beberapa hal saya menyimpulkan yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah ketepatan di dalam memahami fakta-fakta dari kasus yang terjadi. Jadi kita bisa mengindra kalau ada suatu kasus, kita harus paham dulu faktanya seperti apa, karena kita sebagai seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan dari kondisi mana yang mau dirubah ke arah mana ya, kondisi yang kita inginkan atau kondisi ideal yang kita inginkan. Biasanya kalau permasalahan itu kondisi yang memang kurang gitu. Jadi yang kurang menjadi yang ideal ya, yang kurang baik menjadi baik ya, kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dukungan mayoritas warga sekolah. Ya, dari pimpinan, kepala sekolah, para waka, kemudian KTU, guru, kemudian termasuk juga siswa, termasuk juga pesuruh terhadap penyelesaian setiap kasus. Ini juga secara umum seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga, adanya komitmen bersama untuk menjaga keputusan yang sudah ditetapkan. Harus ada komitmen. Kemudian tidak kalah pentingnya yang keempat adalah ketegasan dan keadilan dari seorang kepala sekolah ya, atau pimpinan, tentunya dengan dasar argumen yang logis. Ini yang penting, justru keadilan. Jadi ada rasa keadilan ketika ada suatu permasalahan, kemudian permasalahan itu sudah diputuskan untuk diselesaikan, maka seluruh warga sekolah bisa merasakan adanya keadilan dari keputusan tersebut. Tuhan. Nah berikutnya Pak, dari permasalahan yang Bapak hadapi pasti ada tantangan ya Pak. Nah sekarang hal-hal apa saja Pak yang bisa menjadi tantangan ketika pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema itu tadi? Yang pertama adanya perbedaan pemahaman ya. Biasanya kalau rapat dewan guru ya antara guru yang senior dengan yang muda kadang-kadang itu pemahamannya atau keinginannya berbeda-beda. Kemudian perbedaan pandangan, kemudiannya ada pro dan kontra, itu sudah biasa antara
rekan kerja satu dengan yang lain. Tapi sebagai kepala sekolah itu nanti akan bisa mengindra permasalahan-permasalahan mana yang harus kita ambil sebagai keputusan, mana orang-orang atau teman-teman rekan kerja yang memang perlu mendapat pemahaman yang lebih, ya. Bisa dilakukan secara persuasif, ya. Jadi tidak langsung di forum kita putus, kita personal kita untuk pemahaman-pemahaman yang biasanya yang kontra itu seperti itu. Kita pendekatannya secara persuasif, ya. Nah, berikutnya Pak. Nah, ketika Bapak mau mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah, terutama yang dilema etika itu tadi, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga ketika mendengar masalahnya, atau membuat sebuah jadwal tertentu mau diselesaikannya kapan? Ya, ini tergantung dari permasalahannya. Apakah itu permasalahan sederhana atau rumit, apakah mendesak atau segera atau bisa ditunda di dalam penyelesaiannya, atau berat atau ringan. Nah, ini tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahan yang tadi Bapak ceritakan di awal bagaimana Pak? Kalau yang pembangunan itu ini tidak cukup langsung, justru kita butuh perencanaan yang luar biasa karena permasalahan cukup berat, sangat berat. Artinya bertahap, ya. Jadi dari identifikasi permasalahannya seperti apa, kemudian personil-personil yang memang harus saya kumpulkan, saya koordinasikan untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan. Termasuk masalah ini tidak hanya cukup di sekolahan, sampai ke dinas provinsi, bahkan karena masalah hutang sekolah yang cukup besar itu, kami pada waktu itu pernah dipanggil langsung ke dinas provinsi untuk diinterogasi lah, diinterogasi, dan kita bisa menyelesaikan kronologis kejadian sehingga dari dinas provinsi itu bisa memiliki pemahaman dan bisa membantu di dalam penyelesaian permasalahan, walaupun memang pembayarannya memang secara bertahap dari orang tua. Ada kendala lagi setelah ketika SMA, ya, sekolah itu sudah tidak ada pungutan dari orang tua. Tapi kita memaksimalkan dari orang tua yang masih komitmen. Itu seperti itu. Ya, alhamdulillah bisa selesai. Berarti lebih ke merencanakan dulu nih Pak. Betul. Tidak langsung. Untuk kasus-kasus yang besar. Ya. Nah, berikutnya Pak, mungkin ada pihak lain, orang atau ada faktor-faktor yang selama ini sangat membantu Bapak dan sangat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama yang kasus dilema etika itu. Yang pertama, ya memang sebagai kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri, ya. Oleh karena itu mestinya cara kerjanya itu membutuhkan suatu koordinasi yang memang senantiasa harus dilakukan. Orang-orang yang selalu membantu kepala sekolah yang terutama pertama adalah dari para waka, ya, waka kurikulum, waka sarpras, waka kesiswaan dan humas. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, maka kita sering berkoordinasi dengan waka kurikulum, termasuk juga untuk masalah anak itu dengan BK, guru BK, dengan wali kelas. Kita merancang suatu kegiatan yang bisa dipakai untuk forum untuk koordinasi menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk juga KTU ini, masalah keuangan, ya, masalah personil teman-teman karyawan, staf administrasi yang bermasalah yang perlu diselesaikan juga kita membutuhkan koordinasi dengan KTU. Kemudian faktor-faktor yang mempermudah penyelesaian masalah adalah adanya hubungan yang tercipta, hubungan antara pengelola sekolah, warga sekolah yang harmonis. Itu menjadi kunci. Jadi keberhasilan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yang besar apapun itu bisa diselesaikan ketika kita punya hubungan yang harmonis antara pengelola sekolah. Kemudian yang kedua adalah persamaan pemikiran, persamaan pandangan, pemahaman dalam mewujudkan visi misi dan tujuan sekolah. Ini perlu waktu khusus. Ya, berarti kita perlu sosialisasi, perlu pendekatan baik personal maupun komunal. Ya, itu seperti itu. Oke. Sampai di pertanyaan terakhir ini, Pak. Terima kasih. Nah, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, luar biasa sekali, saya mendapatkan banyak pengalaman dari yang Bapak sampaikan. Pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika? Pelajaran yang berharga yang dapat dipetik adalah di dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah itu
Pertama itu memerlukan kecermatan di dalam berpikir. Kemudian yang kedua, kita tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Jadi memang dalam berpikirnya itu harus cermat, bertindak juga nggak boleh gegabah. Kemudian yang ketiga adalah ketegasan di dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, konsisten dalam kebenaran dan keadilan. Insya Allah ini menjadi kunci yang menjadi kesuksesan kita di dalam mengelola sekolah. Merupakan pelajaran yang berharga selama ini di dalam mengelola sekolah. Khususnya yang mungkin bisa dirasakan, yang sudah saya rasakan adalah di SMA Majenang karena sudah 5,5 tahun. Kalau yang di sini ini berarti mulai dari nol, mulai lagi. Insya Allah mudah-mudahan SMA Kedung Reja ini juga akan maju ya, sebagaimana di sekolah-sekolah yang lain. Semoga nanti juga pembelajaran-pembelajaran yang Bapak sudah dapatkan di SMA sebelumnya bisa membantu SMA Kedung Reja jadi lebih maju lagi ya Pak. Insya Allah siap. Ya itu saja Bapak wawancara dari saya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak berikan. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.